Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini di depan saya ada sepatu yang mana secara tampilan sepatu ini keren banget dilihat teman-teman. Dan lebih asiknya lagi, sepatu ini harganya cuman di 200 ribuan. Makanya kenapa di awal ini saya bisa bilang sepatu yang saya pegang ini recommended banget untuk teman-teman pemula yang memang secara budget belum menyediakan banyak untuk bermain badminton, ataupun teman-teman memang sedang baru memulai olahraga badminton, mungkin karena pengen kumpul bareng teman-teman kalian atau karena memang pengen buat aktivitas olahraga baru. Dan ini adalah sepatu Eagle di series Viking teman-teman. Ya, dengan harga yang 200 ribuan sih kita memang nggak bisa minta seperti feel-nya sepatu-sepatu Eagle di harga 300, 400, 500 ribuan. Tapi dengan harga segini, di harga 200 ribuan, sebetulnya saya udah punya pengalaman karena awal-awal dulu main badminton, salah satu koleksi sepatu saya adalah sepatu Eagle harga 200 ribuan. Jadi seperti apa feel pemakaian untuk sepatu ini nanti bakal kita jelaskan ya. Pun untuk tampilan ataupun bagian per bagian dari sepatu ini nanti bakal kita detailingkan. So, jangan skip videonya teman-teman, tonton sampai habis ya. Yap, seperti di awal tadi saya bilang bahwa saya sepatu series Viking ini harganya cuma di 200 ribuan. Dengan harga 200 ribuan, sebetulnya sepatu Eagle di series Viking ini jadi opsi banget. Jadi alternatif banget buat teman-teman yang pemula, yang baru main badminton, untuk bisa punya sepatu yang secara tampilan ini keren banget. Perpaduan warnanya saya suka, apalagi sekarang itu lagi populer, sepatu warna putih dipakai main badminton, atlet-atlet dunia itu banyak banget. Dan dengan harga yang sangat terjangkau ini, punya tampilan kayak gini, saya rasa secara coloringnya worth it banget. Karena yang saya rasakan kalau pakai sepatu putih di lapangan pun, teman-teman nanti lihat match saya pasti kelihatan bahwasanya kalau kita pakai sepatu warna putih di lapangan badminton itu kerasa jadi pusat sorotan banget. Itu sepatu putih gitu. Ya intinya keren lah pokoknya dilihat. Walaupun di harga segitu, ya kita nggak bisa minta lebih. Makanya saya bilang sepatu ini worth it banget buat teman-teman pemula yang baru mulai. Dan untuk penomoran sepatu ini sih seperti biasa ya. Kalau nggak salah Eagle tuh punya basic nomor yang di kisaran 38 sampai dengan 44. Dan seperti biasa, saya pasti pakai sepatu Eagle tuh di nomor 43 teman-teman. Yang insole-nya itu di kisaran 26,5 cm atau sampai dengan 27 cm. Di kisaran itu. Kalau teman-teman biasa pakai sepatu Yonex, Victor, ataupun Velet, atau juga Mizuno, teman-teman wajib nambah satu angka. Kalau biasanya 40, berarti teman-teman ngambil sepatu ini di 41. Karena ini kan standar ukuran brand lokal, jadi ukurannya lebih kecil dari brand-brand yang besar teman-teman. Dan yang saya rasakan di nomor 43 ini sih dia rada longgar sedikit. Jadi kayaknya cukup worth it banget untuk teman-teman yang kakinya rada wide tapi nggak lebar banget ya. Yang rada bebek gitulah. Jadi nggak terlalu slim-slim banget, agak lebar sedikit, saya rasa bisa cocok juga. Kemudian yang sering ditanyakan tuh biasanya terkait sepatu ini keset apa enggak. Sebetulnya sepatu Eagle Viking ini udah punya outsole-nya, di bagian alas bawahnya ini udah karet ya teman-teman. Tapi memang kualitas karetnya beda dengan sepatu-sepatu Eagle yang di harga 300 atau 400 ribuan. Ini karet mentah tapi kurang keset banget. Kalau teman-teman pakai sepatu ini di lapangan semen atau cor-coran yang catnya terjaga, atau karakteristik lantainya itu nggak mulus-mulus banget, rada kasar-kasar sedikit, worth it. Ini keset banget di semen yang model kayak gitu. Tapi kalau teman-teman makainya di lantai yang keramik, yang halus banget, nggak kasar, mungkin sepatu ini kurang worth it. Kemudian kalau teman-teman pakai di lapangan karpet, ini worth it banget. Karena lapangan karpet bagian bawah bukan karet aja bisa keset. Apalagi ini yang udah karet, walaupun karet yang bukan kualitas terbaik, teman-teman pasti bakal nyaman pakai sepatu ini. Bakal keset. Dan pengalaman saya kemarin ketika pakai sepatu ini di lapangan semen yang agak kasar sedikit tapi berdebu, dia cukup lengket tapi nggak selengket sepatu-sepatu Eagle yang harganya 300 sampai 400 ribuan. Tapi lagi-lagi walaupun nggak keset banget, nggak nge-grip banget, nggak lengket banget di lantai, dengan harga yang 200 ribuan, lagi-lagi worth it buat teman-teman pemula yang barusan main. Karena saya dulu juga pakai sepatu yang kualitas alas ataupun outsole-nya tuh ya kayak gini. Dan itu nyaman, di awal-awal nyaman. Karena memang di awal-awal main biasanya kan main kita itu belum pakai langkah kaki yang cepat banget.
Jadi belum begitu butuh dengan sepatu yang bagian bawahnya tuh keset-keset banget. Tapi berbeda halnya kalau teman udah berkembang, udah latihan langkah, kecepatan langkahnya udah bagus, udah sering gendong-gendong, itu harus butuh sepatu yang lebih mahal dari ini. Di bagian atasnya lagi teman-teman, bagian midsole-nya teman-teman ya. Ini midsole-nya tersambung dengan bagian karet bawahnya, jadi nggak ada busa. Jadi masih karet dan keras, makanya ya dengan sepatu ini teman-teman nggak bisa berharap feel sepatu yang empuk. Ya lagi-lagi ini opsi terbaik untuk teman-teman pemula yang barusan main. Tapi kalau teman-teman punya budget lebih sih, sebetulnya saya sarankan milih sepatu Shark, Commando X, PNR Super Blast, PNR Infinity, itu lebih nyaman karena ada bagian midsole yang empuk banget, busanya yang empuk banget. Jadi buat lompat-lompat tuh lebih stabil, lebih soft lah, enak gitu. Timbang sepatu ini yang kerasa lebih kasar. Tapi lagi-lagi saya di awal dulu pakai sepatu kayak gini juga, ya nyaman, harga terjangkau. Tapi ya bisa main badminton, bisa berkeringat, bisa kumpul kawan-kawan. Di lain sisi dengan desain-desain terbarunya, ya cukup keren. Kemudian kalau kita lihat di bagian desain atasnya ya atau uppernya ya, kita lihat sih konstruksinya Eagle, karakteristiknya Eagle ya kayak gini teman-teman. Bahan-bahannya Eagle ya kayak gini. Walaupun kalau udah selisih 100.000 lebih mahal dari sepatu ini, di harga 300 atau 400 ribuan sepatu Eagle lebih detail lah. Tapi di sisi lain sepatu ini secara finishing sebetulnya bagus teman-teman. Apalagi sepatu ini udah punya rongga-rongga udara, ventilasi udara yang dibuat nih teman-teman. Ini yang lebih bikin sepatu ini nggak terlalu panas ketika dipakai berlama-lama. Jadi kalau kita pakai di match ke-1 kemudian nggak pingin ngelepas juga, di match kedua masih nyaman. Jadi nggak perlu dilepas gitu juga masih nyaman. Kemudian kita bisa lihat talinya seperti ini teman-teman, karakteristik talinya Eagle yang walaupun dilihat biasa banget tapi ketika ditali lengket, keset, nggak gampang lepas. Kemudian kita bisa lihat ini lidah sepatunya ada logo Eagle-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian lidah dalam sepatunya ini seperti biasa ada tulisan produksi Indonesia, ukuran Eropa, Inggris, Amerika, dan kemudian ada logo Eagle-nya. Insole-nya ini juga dilem. Sebenarnya bisa dilepas tapi nggak usah deh. Pokoknya ini insole-nya di kisaran 27 cm karena rada longgar. Ataupun saya pakai kaos kaki yang agak tebel itu, pakai sepatu ini rada ada sisa sedikit, tapi bisa dikatakan pas lah. Tapi kalau pakai kaos kaki yang tipis, ya kerasa longgar banget. Oke, itu tadi teman-teman bagian per bagian dari sepatu Eagle Viking ini. Dan sekarang kita coba lihat ya potongan-potongan match ketika saya pakai sepatu Eagle Viking ini buat main kemarin teman-teman.
Nah, itu tadi teman-teman, potongan-potongan pertandingan ketika saya pakai sepatu Eagle Viking ini. Yang secara performa ya sesuai harganya. Tapi secara desain, kalau dari jauh, dari video, terasa dominan banget warna putihnya teman-teman. Dan yang paling saya sukai sih dominasi warnanya ini sebetulnya. Walaupun buat teman-teman yang nggak suka warna putih kan ada opsi lain. Nanti gambar opsi lainnya boleh saya taruh di video ini teman-teman. Silahkan teman-teman milih yang mana. Tapi kalau secara pribadi, dengan harga 200 ribuan, warna putih dominan kayak gini dengan kombinasi biru dan hijau stabilo dikit-dikit, ini sepatu ketika di lapangan bener-bener kelihatan mencolok banget. Ya sebetulnya udah cukup sih untuk teman-teman pemula dengan tampilan desain yang oke ketika di lapangan, dengan performa yang ya untuk pemula nggak terlalu butuh sepatu yang keset-keset banget sih menurut saya. Sepatu ini ya cukup worth it. Bahkan ya bisa dibilang ini opsi terbaik, rekomendasi terbaik untuk sepatu badminton harga 200 ribuan. Tapi ya lagi-lagi catatannya itu teman-teman, secara performa keseluruhan ya satu, dia nggak nge-grit banget kayak sepatu Eagle di harga 300-400 ribuan. Dua, dia ya kenyamanan untuk tingkat empuknya ketika dipakai, ketika kita lompat-lompat ngejar bola, ya memang lagi-lagi di bawah sepatu Eagle yang harganya di atas ini. Kemudian yang ketiga, secara desain pun ya wajar, dengan harga 200 ribuan nggak mungkin ngalahin yang lebih mahal. So kesimpulannya sepatu ini worth it banget untuk teman-teman pemula yang barusan main, yang budgetnya memang terbatas. Kalau teman-teman bisa ngelebihin sedikit, 100-200 ribu, ya saya milih sepatu Eagle yang Shark, PNR Infinity, Commando X, itu lebih nyaman banget di kaki. Tapi kalau hanya sekedar penghobi saja, buat seneng-seneng, buat ngefan-ngefan, sepatu ini worth it banget. Kalau teman-teman berkembang, terus ya sudah beberapa tahun main, tapi juga speed kakinya, cara larinya kayak kelas-kelas amatir gitu. Jadi larinya tuh bukan kayak kelas-kelas pro itu. Saya rasa sepatu ini cukup worth it sih. Hanya saja kalau teman-teman kecepatan mainnya itu cepat banget, ya mungkin rada ya kurang survive lah, kurang support. Karena yang saya lihat beberapa pemain amatir kadang alot ditembak, main rally panjang juga bisa ditembak, nggak gampang jebol, smashnya kuat juga, kadang langkahnya ya biasa-biasa aja gitu, langkahnya tuh langkah amatir. Mungkin teman-teman bisa memperbandingkan lah ketika membedakan antara pro mahir gitu dengan amatiran yang mahir gitu. Pro mahir dengan amatiran yang mahir itu langkahnya pun berbeda, termasuk saya yang masih amatiran, langkahnya kan nggak kayak atlet-atlet gitu. Jadi pakai sepatu ini masih sangat worth it banget, masih bisa nyaman walaupun nggak senyaman yang lebih mahal, walaupun saya pakai sepatu ini di lapangan semen yang berdebu. Oke, sementara segitu dulu teman-teman pembahasan untuk sepatu Eagle Viking yang secara coloring ini juara di harga segitu. Jadi rekomendasi banget, jadi alternatif baru buat teman-teman yang budgetnya memang terbatas, yang cuma nyiapin duit 200 ribuan untuk sepatu badminton. Ini salah satu opsinya teman-teman. Semoga informasi kami bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.